Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Museum Nasional yang ada di Jakarta dengan menggunakan transportasi umum, yaitu busway dari Alam Sutera menuju ke arah Museum Nasional Indonesia. Kira-kira seperti apa perjalanannya? Langsung saja cek videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Baik, video ini kita mulai dari Alam Sutera. Kita menggunakan kendaraan umum atau busway ya. Jadi di Alam Sutera ini ada jalur baru, yaitu busway arah ke Blok M ya. Alam Sutera ke arah Blok M itu baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita mau coba menggunakan kendaraan umum, dan untuk ke sana kita mesti turun di arah Senayan. Setelah itu kita lanjut menggunakan busway, turun di arah Senayan, setelah itu menggunakan busway yang ke arah Monumen Nasional atau Museum Nasional. Nah, ini video kita saat naik dari halte Alam Sutera yang di depan Flavor Bliss ya, di depan Rumah Buah Alam Sutera. Ya, di sebelah kanan itu adalah Rumah Buah Alam Sutera, jadi dia di depannya pas ya. Itu cuma bayar Rp3.500 per orangnya ya, dan itu menggunakan e-money ya. Kita sengaja ke sana menggunakan busway karena di sana parkirnya agak susah dan jalannya itu ganjil genap. Tak ada perbaikan jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, jadi kita khawatir macet, dan juga sekalian mengenalkan kepada anak-anak ini ada transportasi umum ya, jadi anak-anak bisa menggunakan transportasi umum. Dan ini dia toko buah yang ada di depan Flavor Bliss yang ada di Alam Sutera, dan kita tap, kita langsung masuk ya. Jadi jangan lupa untuk masuknya ini kita tap, setelah itu baru kita duduk, dan nanti setelah turun juga kita tap lagi, tapi bukan di Senayannya, tapi nanti di mana kita keluar dari haltenya ya, bukan keluar dari busnya. Oke, dan beberapa menit kemudian bisnya ini kemudian jalan ya. Dan untuk perjalanan sendiri dari Alam Sutera ke Senayan, maksud saya itu kurang lebih 1,5 jam ya, dan dari Senayan ke arah Museum Nasional itu kurang lebih 30 menit saja. Dan ini dia, kita tiba di halte Senayan, kemudian kita lanjut ke arah yang ke Museum Nasional ya, atau Monas, yaitu arahnya ke arah yang ke kota ya, kota tua. Nah, di sebelah kiri tadi itu ada bus tingkat, itu gratis, tapi kita nggak naik itu karena kita mesti nyebrang ya. Nah, ini kita cari yang ke arah kota tua ya, itu arah kota. Nah, ini kita dari sini naiknya. Dan yang dari Alam Sutera juga ke sini juga nih, naiknya dari sini juga. Jadi nanti kalau kita mau balik lagi naik busway ke arah Alam Sutera, kita naiknya dari sini juga nih. Dan tidak lama kemudian bis yang kita tunggu-tunggu datang ya, ini sekitar 5 menitan bisnya datang. Kita langsung naik ke arah kota, nanti kita turun di Museum Nasional atau Monas ya, Museum Nasional atau Monas. Nah, ini perjalanannya sekitar 30 menit. Dan kalau kakak mau naik juga, ini kalau nggak salah dari arah Bogor juga ada, dari arah Cibubur juga ada. Ini busway sekarang banyak banget ya, dari Bekasi juga ada, jadi banyak banget. Nah, ini kita turun di Museum Nasional tuh ya, kita turun di sini dan kita langsung ke arah museumnya. Jadi kalau mau naik busway pastikan dicek ya untuk arahnya dari mana, itu ada ya. Jadi kakak bisa cek di Google, kalau kakak mungkin dari Cibubur, dari Bekasi, itu semua ada busway-nya atau ada feeder busway-nya ya. Nah, jadi memang sudah banyak banget, dan itu murah banget, cuma 3.000 ya. Kakak juga bisa naik kereta, cuman kalau naik kereta kita ujung-ujungnya juga naik busway juga ke sini kalau pengen murah ya. Dan kalau naik kereta itu lebih rame dari biasanya, dan itu panas ya. Kalau naik kereta kita turunnya di Tanah Abang, dari Tanah Abang kita lanjut naik angkot ataupun naik bajai ya, bisa banyak alternatifnya. Ini kalau dari arah Tangerang ya, tapi kalau kakak dari arah Bogor, kakak bisa turun di stasiun Juanda ya. Setelah dari stasiun Juanda baru naik busway yang arah ke Museum Nasional ini atau angkot ya. Dan ini dia, kita sudah sampai di dalam kawasan Museum Nasional. Ini kita sampai jam 11-an ya, jam 11 siang. Nah, ini
untuk tampak depannya. Jadi kalau ke Museum Nasional ini kakak bisa beli tiket secara online ataupun secara offline, tapi kakak Sabila sarankan lebih baik beli tiketnya secara online, karena kalau kakak mau ada yang dituju di tempat ini seperti ke Immersiva, itu lebih baik beli online, karena kalau beli offline itu tidak kebagian seperti kakak Sabila saat ini ya. Jadi kemarin kakak Sabila datang ke sana di saat akhir-akhir liburan sekolah, dan kemarin kita coba cek online, ternyata Immersiva sudah penuh. Nah, kalau untuk offline belinya bisa di sini ya. Nah, untuk online-nya nanti di deskripsi ayah taruh ya link penjualannya atau pembelian tiketnya di mana ya. Dan untuk tiket Immersiva sudah habis, dan ini jadwal Immersivanya itu semuanya sudah habis ya, dari yang jam awal sampai jam terakhir sampai besokannya. Jadi 2 hari itu sudah habis, padahal ini datang di Sabtu Minggu ya. Jadi kalau kakak mau datang ke sini mau ke Immersiva, lebih baik datangnya di hari biasa tuh. Semua sesi sudah habis ya, jadi nggak ada kesisa lagi. Dan untuk pembayaran di sini tidak terima tunai atau cashless ya. HTM-nya 15.000 untuk anak untuk 3-12 tahun, dewasa 25.000, WNA 50.000, Immersiva 35.000. Jadi kalau kakak mau beli yang Immersiva, lebih baik cek online dulu apakah masih ada atau tidak. Kalau kakak datang sana langsung ya biasanya nggak kebagian ya. Dan setelah beli tiket, ini untuk masuknya ada di depan sini ya. Kalau kakak bawa kendaraan bisa masuknya lewat bawah, nanti di akhir video atau di video-video terakhir nanti ayah tunjukkan untuk pintu masuk yang dari parkiran bawah ya. Nah, kalau dari atas ini agak sedikit lebih ramai, tapi kalau dari bawah agak sepi biasanya ya. Dan ini kita mesti masukkan ya, atau di scan code satu-satu untuk per orangnya dengan harga tiket yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam setelah di scan ya. Jadi Museum Nasional ini termasuk besar ya, dan kemarin sempat kebakaran tapi sekarang sudah diperbaiki. Bekas-bekas kebakarannya juga sudah hampir tidak ada, kecuali di gedung bagian belakang itu masih terdapat beberapa sisa. Dan untuk monumen arca ini ada di tengah atau di depan ya. Setelah kita masuk, kalau kita lurus terus, ini ada monumen-monumen arca yang ada di Indonesia ya. Ini dari berbagai zaman, dari Hindu, Buddha ya, dan macam-macam ada di sini semua ya. Dan ini salah satu patung ikoniknya ya. Kalau kakak tahu silakan komentar di kolom komentar ya, ini siapa kira-kira, coba. Selain arca juga terdapat prasasti ya dari berbagai macam zaman. Seperti ini prasasti Anjuk Ladang ya, ini dikeluarkan oleh Raja Sri Maharaja. Nah, itu dia tadi. Nah, ini seperti ini bentuknya. Jadi kita benar-benar bisa belajar sejarah ya dari Museum Nasional ini. Nah, ini kita lurus terus, kita pengen lihat jalurnya, tapi ini sayangnya kemarin tidak ada petunjuk arah ya. Seharusnya ada petunjuk arahnya. Kalau kita begitu masuk, kita mesti ke kanan atau ke kiri. Kemarin tuh tidak ada. Jadi kita jalannya jadi kayak nggak ada arah gitu, karena ini semuanya bisa dimasukin, jadi nggak ada jelas arahnya kemana. Harusnya ada penunjuk arahnya. Kalau kita masuk, bagusnya lewat dari mana, apakah ke kanan atau ke kiri, memulai dari mana, itu ada petunjuknya. Nah, ini kemarin hampir tidak ada, dan walaupun ada itu nggak kebaca ya sama kita, karena memang lokasinya nggak terbaca dari kita. Nah, ini kita di bagian belakang kita, ini adalah di Museum Purba ya, atau manusia purba atau makhluk purba. Ini macam-macam peninggalan atau tengkorak dari makhluk-makhluk yang purba, baik manusia ataupun binatang gajah ya, kerbau. Nah, ini tanduknya sebegitu besarnya ya. Nah, itu gading gajah purba ya. Jadi ini memang lengkap sekali kalau di museum ini ya. Jadi memang banyak peninggalan-peninggalannya, dan ini salah satu rekonstruksi tulang yang ada, yang ditemukan di daerah Sangiran. Kemarin museumnya juga sudah kita videokan untuk Museum Sangiran, bisa kakak lihat di video kakak Sabila sebelumnya ya. Kalau di Sangiran cuma lebih modern dibandingkan di Museum Nasional ini ya. Jadi kalau di museum yang di Sangiran khusus hanya untuk artefak-artefak atau tulang belulang peninggalan dari manusia purba di zaman dulu
ya, sedangkan kalau di Museum Nasional ini banyak banget. Nanti kakak bisa lihat sendiri ya seperti apa. Dan ini ada kepala buaya Sungai Purba yang ada di Indonesia, ada di Jawa ya. Nah, ini salah satu fosilnya ya, dan itu salah satu fosil dari manusia purba yang ditemukan di Indonesia juga. Jadi memang banyak ya replika-replika ataupun tulang yang ditemukan di Indonesia ini nih ya. Makanya dimasukkan ke Museum Nasional, dan sebagian ada yang di museum di mana tempat itu ditemukan. Dan di sini dijelaskan ini merupakan peneliti untuk situs Sangiran setelah Du Bois ya. Jadi ini peneliti yang meneruskan sampai di tahun 2007 ya. Nah, ini dia untuk rekonstruksi Picanthropus Du Bois ya. Ini yang ditemukan di daerah Sangiran ya, daerah Jawa Tengah tuh, di daerah Trinil tuh ya. Dan sini lengkap banget penjelasannya. Lebih baik kakak datang langsung dan lihat langsung seperti apa kira-kira penjelasannya ya, daripada lihat dari video, karena tidak terlalu puas dibandingkan dengan melihat sendiri. Dan di sini juga terdapat lukisan-lukisan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia yang dilukis oleh salah satu pegawai Museum Nasional di tahun 1935 ya. Ini lukisannya dilukis langsung oleh M. Pringadi dan masih ada sampai sekarang. Nah, ini kemudian kita ke bagian kiri sini. Di bagian kiri ini ada beberapa topeng dan juga ada tempat yang lagi viral nih. Nah, di sini kita bisa tes untuk foto kita dari mana asal usulnya ya. Walaupun nggak akurat 100%, tapi ini bisa buat apa ya, hiburan kita ya, atau bisa menjawab penasaran kita ya, kita sebenarnya dari keturunan dari mana. Kalau dilihat dari muka atau wajah kita gitu, lebih condong ke suku mana ya. Dan itu kemarin lagi break, jadi kan nanti kita kesana setelah buka ya. Kita kalau sudah buka baru kesana lagi. Dan di sini juga ada museum tentang perempuan-perempuan hebat atau wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia ya. Salah satunya adalah Ibu Kita Kartini dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat beberapa barang-barang peninggalan yang mereka punya dan karya-karya yang mereka telah buat sebelumnya. Mutin. Putin. Karena lantai 1 sudah kita kelilingi semua ya, jadi kita mau naik ke lantai 2 nih. Kita pengen tahu di lantai 2 seperti apa. Dan di sini dingin ya, ada AC-nya, ada eskalatornya, jadi nggak capek ya, dan juga ada liftnya. Nah, di sini adalah museum ya tentang masuknya Islam ke Indonesia.
Di lantai 2 ini ada museum tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan peninggalan-peninggalan yang ada di seluruh Nusantara. Ayo. Beduk Sawalio. Ayo, ini beduk Sawalio nih. Wayang tuh. Wayang Wali Songo dah. Itu Wali Songo. Jadi Wali Songo tuh bukan fiktif. Wali Songo tuh memang ada, tapi hidup di tahun 850-an Masehi. Iya, motifnya burung. Jadi Wali Songo tuh bener ada. Wali Songo tuh Wali Songo tuh. Dan di lantai 2 ini juga terdapat museum atau peninggalan foto-foto ya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan alat-alatnya serta saat-saat waktu perjuangan zaman dulu ya, menggunakan apa saat memasak, senjatanya apa, media untuk mengirim berita atau kabar itu bagaimana, ada tandunya Jenderal Sudirman walaupun itu miniatur ya. Nah, ini alat-alat komunikasinya, senjata-senjatanya dari berbagai zaman di perjuangan saat itu ketika melawan penjajahan Belanda ya dan penjajahan Jepang.
itu ada semua. Nah ini ada kentongan, ada radio, macam-macam ya. Oh, radionya merek Hobbit. Dan di sisi lain juga dari museum ini, di lantai yang sama ini terdapat museum tentang kebudayaan yang ada di Indonesia ya, seperti alat-alat musik ya, ada kapal pinisi dan proklamasi, ada tas dari Papua ya, macam-macam. Di sini ada semua dari seluruh ya, dari Sabang sampai Merauke ada semua. Ada contoh uang kuno ya, dan di sini lengkap banget. Kalau dibicarakan satu-satu nih mungkin habis ya bersama ini ya waktu ya, karena banyak banget di sini tuh ya contoh-contoh uang zaman dulu ya, medali ya, salah satu teks proklamasi, suara Bung Karno asli ada di situ juga. Jadi memang banyak banget yang bisa kita pelajari dari Museum Nasional ini ya. Nggak rugi kita ke Museum Nasional ini ya. Sekali-sekali mesti datang ya untuk pengetahuan anak-anak kita tuh ya. Tuh ada apa namanya mahkota raja ya, zaman dulu, ada pedangnya, ada rumah khas dari suku mana, ada keris, jadi macam-macam. Jadi di sini nggak cuma tentang hal-hal yang apa ya, yang monoton saja, tapi banyak yang kita bisa dapat ya ilmunya di sini ya, yang nggak dapat di buku ini kita bisa baca di sini dan pelajari di sini. Dan masih di lantai yang sama, ini lantai yang sama tapi tempat yang berbeda. Di sini ada beberapa kerajinan masyarakat Indonesia, kain-kain ya, dan tandu yang dipakai raja-raja zaman dahulu tuh ya. Ini tandu-tandunya banyak banget di sini. Nah ini ada tentang perjuangan ya bangsa kita zaman dulu, zaman kerajaan, jadi dijajah. Sudah berapa ratus tahun dari zaman kerajaan sampai berdirinya republik ini, itu ada semua tuh tandu-tandu ya, merupakan peninggalan-peninggalan zaman dulu, ada semua.
Dan setelah keliling-keliling kita mau kembali lagi ke tempat yang kita mau tuju ya. Ini di awal tadi, cuma waktu itu tutup, kita mau ke sana lagi, ternyata lagi rame banget nih, orang antri panjang mau foto ya, karena penasaran mereka nih sebenarnya lebih mirip suku mana dan bener nggak sih kira-kira ya. Nah ini mamanya ikut antri, termasuk kakak Sabila juga. Nah Marsha sama Nadia ikut ayahnya karena mereka malu tuh ya, antriannya cukup panjang. Dan ini kalau kakak mau ambil fotonya bisa juga berbayar ya. Kemarin kurang lebih berbayar berapa gitu, 35.000 apa 50.000, ayah Sabila lupa ya. Nah kemarin bisa diambil fotonya kalau kakak pengen tahu dari mana. Nah ini salah satu contohnya tuh, kakak Sabila dipoto, kira-kira dari mana ini sukunya ya, apakah benar? Nah ternyata memang benar dari Solo ya. Nah ini dia. Dan setelah keliling-keliling kita mau ke toilet dulu karena dari tadi kita belum ke toilet. Nah ternyata toiletnya ada di belakang. Nah ini merupakan bekas kebakaran ya, ini di bagian belakang. Ini gedung bekas terbakarnya sudah dirapikan, sudah dibersihkan. Kalau dulu masih ada arang-arangnya, masih menumpuk ya, abu-abunya arangnya. Sekarang sudah dibersihkan semua, jadi tersisa beberapa saja ya yang dari bekas kebakarannya. Nah ini adalah toiletnya. Di sini toilet laki-laki dan perempuan ya, untuk yang kanan laki-laki dan kiri adalah perempuan. Dan di sebelah kanan ini adalah bekas terbakar ya, gedung ya, gedung museum yang lama. Dan untuk toiletnya lumayan bersih ya, tuh lumayan bersih. Ini cuma agak kurang banyak ya. Dan ini agak sedikit bau pesing. Kalau menurut ayah Sabila lebih baik rutin-rutin lebih sering dibersihkan ya. Nah setelah dari situ kita mau lihat ke arah bawah. Dari arah toilet itu nggak jauh, katanya ada restoran di bawah dan tempat masuk, ada playground, tempat main anak-anak juga. Kita mau lihat ke bawah seperti apa ya untuk tempat makannya atau restorannya. Jadi di bawah ini ada restorannya, cuma sayangnya restorannya nggak besar ya, dibandingkan dengan pengunjung museum. Ini untuk restorannya kurang besar. Kalau bisa restorannya diperbesar, ditambah, tempat duduknya juga ditambah ya, karena yang di luar itu yang nggak ber-AC, yang di dalam ber-AC. Nah ini bisa kakak lihat di sini restorannya, rumah makannya ya, di sini nggak terlalu besar. Dan ini rumah makan atau restorannya ini agak pricey, agak mahal ya. Jadi kalau kakak kesini ya lebih baik makan di luar kalau ayah Sabila bilang, karena makanannya kalau dibilang agak mahal sekali harganya dibandingkan dengan harga tiket masuknya ya, yang dibandingkan dengan harga tiket masuknya jauh sekali ya. Lebih baik kakak makan di luar, lebih murah karena di sini makanannya lumayan mahal ya. Dan di sini ada locker, tempat penyimpanan barang ya, di tempat setelah restoran ya. Restorannya tadi cuma itu doang ya. Dan di sini adalah tempat penyimpanan barang dan pintu masuk yang dari tempat parkir di bawah. Nah ini dia nih, ini tempat masuk kalau kita parkir di bawah di basement. Nah ini masuknya dari sini ya, jadi masuknya dari bawah sini langsung ke atas tuh ya, jadi langsung ke atas sini masuknya. Jadi masuknya langsung dari sini dan kita bisa beli tiketnya juga di sana. Nah di sebelah sana itu adalah toiletnya, yang di ujung itu adalah tempat parkirnya ya. Jadi kita bisa masuk lewat bawah juga ya, kakak bisa masuk lewat bawah. Dan untuk di sini juga ada tempat playground anak-anaknya ya. Nah ini kita mau lihat tempat untuk masuknya seperti ini tuh. Di ujung sana adalah tempat parkir, kita beli tiket, setelah itu masuk ke dalam ya, seperti yang di atas tadi. Cuma di bawah agak lebih sepi karena memang dia tempat parkiran mobil, sedangkan di atas adalah tempat umum ya. Nah ini dia tuh ya, jadi lebih sepi di bawah daripada di atas. Tapi kita bisa beli tiket secara offline juga di sana, jadi ada tempat penjualan tiketnya di bawah ya. Dan di sini juga ada ruang anak ya, tempat bermain anak. Di sini kita bisa bermain anak-anak kita ya. Tapi ini kemarin ayah Sabila lupa nih, ini berbayar atau enggak nih ya. Dan ini ada jam-jamnya. Nah kemarin kebetulan kita pas datang adalah di saat mendekati jam istirahat tuh ya. Jadi kemarin kita
itu pas datang langsung nggak lama ditutup karena jam istirahat mereka. Jadi kita nggak bisa main Nadia, Marsha, Kakak Sabila ya di sana karena waktu kita pesan makan dan mau ke sana malah tutup. Jadi sudah istirahat mereka. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita cuma makan sebentar di sini. Setelah itu kita kembali ke atas ya. Kita nggak bisa lihat tempat bermain anaknya. Nanti kita langsung ke atas saja. Kita pengen lihat di atas seperti apa. Nah, ini untuk yang Immersiva ini ada di bagian sebelah kanan kita. Kalau dari pintu masuk itu langsung ke sebelah kiri ya. Jadi kalau tadi Ayah Sabila masuk lurus, ini kita keluarnya lewat yang sini nih. Ternyata di sebelah kanan ini adalah Immersivanya ya. Jadi kalau kakak mau ke Immersiva itu dari pintu atas ya, bagian paling atas itu kakak langsung ke kiri ya. Kakak langsung ke kiri itu langsung ke Immersivanya. Jadi langsung ke arah sana. Sedangkan kalau ke kanan adalah ke Museum Nasionalnya. Nah, ini tempat pintu masuknya Immersiva dan sebelah kiri ini ada tempat tunggunya untuk Immersiva, dan untuk pintu masuknya ada di depan sini kalau yang dari atas ya, yang dari atas ini nih. Nah tuh, kalau tadi kan ayah langsung lurus ya, kalau ke kanan itu tadi yang berbagai macam suku. Nah, ini ada kejadian lucu nih, karena di bawah itu restorannya penuh dan harganya lumayan mahal. Saya bilang makanlah di depan museum ya, lagi pesan bakso Malang nih, enak banget bakso Malangnya dan harganya juga murah, cuma 15.000. Lagi makan tiba-tiba datanglah Satpol PP ya. Nah, datanglah Satpol PP, yang jualan di sana semuanya pada kalang kabut, pada kabur. Ya, jadi abang-abangnya kabur semua, ayahnya ditinggal. Ya, nah ini sebelum kejadian, ini lagi enak-enak makan nih, lagi enak-enak makan, dan setelah Satpol PP datang, itu yang jualan di depan pada kabur semua tuh, bisa dilihat kosong, yang jualan gak ada semua ya. Jadi ayah nunggu tukang baksonya balik lagi atau gimana, ini ayah bingung karena lagi makan tiba-tiba datang Satpol PP dan itu yang jualan semuanya kabur. Jadi kita tunggu dulu yang jualan datang. Setelah datang baru kita bayar, langsung kita pulang ya. Ayah nggak tahu kalau di situ sebenarnya nggak boleh jualan, tapi kan mau gimana lagi, kita lagi kelaparan ya. Kita kan lagi kelaparan, kita lagi pengen makan karena restoran yang di bawah juga nggak mencukupi, tempatnya nggak besar, harganya juga mahal. Akhirnya kita makan di luar ya. Dan ayah kira itu nggak apa-apa, ternyata nggak boleh sama Satpol PP ya. Ya itu buat pelajaran ayah Sabila dan keluarga. Dan setelah dari museum, ayah kembali pulang ke Alam Sutera ya, naik busway dari depan Museum Nasional ke arah Senayan, dari Senayan ke arah Alam Sutera ya. Dan gak lama setelah itu bisnya datang, kita langsung ke arah Alam Sutera lagi, dan sampai di Alam Sutera sekitar jam 4 sore ya, jam 4 atau jam 5 sore ya. Dan sekian dulu perjalanan ayah Sabila ya ke Museum Nasional Indonesia yang ada di pusat kota Jakarta atau di depan Monas. Jadi kalau ayah Sabila bilang untuk ke Museum Nasional ini lebih baik kakak datang pagi-pagi, dan jika kakak mau ke Immersivanya atau yang pertunjukan 3 dimensinya, kakak pesan tiket secara online dulu, karena kalau kakak datang belinya langsung di sana, beli secara offline belum tentu kakak kebagian tiketnya. Karena itu penuh sekali, apalagi di Sabtu dan Minggu. Jadi kalau ke sana pastikan dapat tiket Immersivanya kalau kakak mau ke sana ya. Jangan seperti kayak ayah Sabila ini, kakak Sabila datangnya dadakan dan akhirnya nggak kebagian apa-apa ya. Dan kurang lebih sekian dulu video dari kakak Sabila. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang pengen ke Museum Nasional. Kira-kira inilah pengalaman ayah Sabila. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya karena itu sangat berarti buat kakak Sabila dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.